Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau jauh dari-Mu, Yesus Immanuel. Oh, Immanuel. Kau sertaku. Hari ini kami mau berkata bersama-sama, Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih
ku tak mampu jauh darimu. Boleh bersama-sama, ayo lebih lagi ucapkan syukur. Terima kasih buat kasih-Mu, oh, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, oh, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Tuhan, sungguh kami tak mau, Yesus. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Katakan dengan segenap hatimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Kita berjumpa pagi hari ini kembali dalam acara Saat Teduh. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan berbicara hidup di dalam pengharapan. Saudara, saat-saat yang kita alami hari ini suatu kehidupan yang luar biasa, di mana masa saat ini penuh dengan kesulitan. Namun apapun yang terjadi, kita harus tetap meyakini bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh pengharapan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah sumber segala pengharapan bagi orang yang percaya kepada-Nya. Nah, sudah kasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita berjalan di dalam pengharapan. Sebab ketika kita berjalan di dalam pengharapan, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mengecewakan. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, dia akan tetap teguh di dalam menghadapi segala kesulitan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita mengetahui kesulitan yang dialami oleh semua orang, tetapi cara pandang kita terhadap suatu masalah itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Saudara, jadi saya berharap hari ini bahwa kesulitan yang dialami oleh semua orang, tetapi cara pandang kita terhadap suatu masalah itu jauh lebih penting dari masalah itu. Kalau kita memiliki pengharapan di tengah kesulitan, maka kita akan teguh. Namun kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita akan kecewa, kita akan kalah, kita akan mudah putus asa. Sebab pengharapan diibaratkan seperti jangkar sebuah kapal. Ketika kapal yang besar itu sedang berlayar, terkadang pelayaran ini akan menemui ombak yang kecil maupun ombak yang besar. Ketika ombak yang besar melanda pelayaran itu, saudara, maka sang nakoda kapal, dia akan instruksikan kepada ABK supaya lepas jangkar. Nah ini saudara, lepas jangkar. Pada waktu jangkar itu dilepas, dia akan ke dasar laut dan ditarik, dia akan nyangkut di sebuah batu.
dan saudara yang kasih Tuhan, sehingga pada waktu badai menerpa perahu itu tidak tenggelam. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Daud mengalami kesulitan yang sangat hebat dalam hidupnya. Ketika ia tinggal di Ziklag, saudara, kota orang Filistin, ia pergi ke suatu tempat, kemudian setelah ia kembali, kota itu dimasuki oleh orang-orang Amalek. Saudara, akhirnya semuanya hilang. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaan kepada Allah. Artinya dia meningkatkan kepercayaan kepada Allah. Orang yang berpengharapan pasti teguh dalam menghadapi kesulitan, tidak gampang, tidak mudah patah hati, tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, sebab ia tahu bahwa kesulitan akan menghasilkan kebaikan, yaitu keuletan muncul dan kegigihan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, orang besar adalah orang yang teguh dalam menghadapi segala macam kesulitan. Seperti pemain bola, sepak bola profesional dari Madrid, Spanyol, yang pernah mengalami kecelakaan lalu kakinya mengalami kelumpuhan. Saudara, dan apa yang dia lakukan? Dia ambil sebuah gitar, dia mainkan gitar, dan ternyata dia seorang yang berhasil. Awalnya dia putus asa ketika dia bermain sepak bola, kakinya patah, saudara. Tapi hanya dengan kegigihannya itu, dengan keuletan itu, dia mengubah, dia mulai main gitar, dan sekarang dia menjadi bintang pop yang terkenal, yaitu Julio Iglesias, saudara. Julio Iglesias. Nah, ini dia begitu luar biasa. Jadi saya berharap hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini, ketika kita hidup di dalam pengharapan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh. Dan yang kedua, saudara, ketika kita hidup dalam pengharapan, ciri-ciri yang kedua, saudara, orang yang hidup di dalam pengharapan, dia meyakini memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah, saudara. Jadi dia tidak putus asa meskipun dia gagal, meskipun dia hancur. Ketika dia memiliki pengharapan, maka saudara kasih Tuhan, ia memiliki masa depan yang cerah. Itulah gunanya pengharapan. Ada satu ungkapan berkata, kasih membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Pengharapan membuat segala sesuatu menjadi ceria. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pengharapan bagaikan sebuah lampu di malam yang gelap gulita, yang memberi terang dan kemantapan di dalam hati kita melangkah. Yeremia 29:11, rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Kiranya 2 poin ini yang menjadikan hidup kita pasti bersama Tuhan. Saudara, tingkatkan pengharapan kita di dalam Tuhan, dan mulailah berserah, percaya. Kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang selalu antusias. Dan yang kedua, kita punya keyakinan bahwa masa depan kita masa depan yang ceria. Itulah artinya sebuah hidup di dalam pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekalipun pada pagi hari kami sedang menghadapi badai-badai kehidupan, tapi kami tidak takut, kami tidak goyah, sebab kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang ini yang menjadikan kami tetap kuat. Tuhan berkati umat-Mu, tidak ada keputusasaan, tidak ada frustasi, tidak ada kekecewaan, tapi ada berkat-berkat Tuhan, ada masa depan yang Tuhan berikan buat kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang diambang kehancuran Tuhan sanggup memulihkan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan setiap umat-Mu, dan kami berdoa Tuhan, jadikan setiap hari waktunya Tuhan, harinya Tuhan.
Dan kami percaya kami hancurkan segala keputusasaan, segala kebimbangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat sekolah, kuliah, selamat membuka usaha. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.